Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat Philadelphia dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur di bulan Mei ini, di minggu ketiga Tuhan menghantar kita untuk menikmati, untuk tetap bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah live streaming pada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan melalui hari yang baru di minggu ketiga di bulan Mei ini Tuhan telah memelihara kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kami dan Tuhan boleh disenangkan dalam kehidupan kami. Kuasa roh jahat kami tolak kuasanya, siasat iblis di dalam nama Yesus Tuhan. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami rindu Tuhan jamahan kuasa roh-Mu itu yang mengajarkan kami, untuk memimpin kami dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini terambil di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 hingga ayatnya yang ke-13, dan kemudian nanti kita baca satu ayat lagi di dalam ayatnya yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencurupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayatnya ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Philadelphia dan para pemirsa yang ada di rumah yang menonton live streaming ini, firman Tuhan berbicara bagi kita pada pagi hari ini sebuah pesan-pesan yang mengajarkan kita betapa pentingnya kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah mau hidup kita senantiasa menyenangkan Dia. Hidup kita senantiasa memuliakan Dia. Dan itulah sebabnya dalam hal ini Rasul Paulus memberikan satu pesan kebenaran firman Allah yang ditujukan kepada jemaat Filipi. Jadi saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca ini, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ada 3 hal yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita belajar mengucap syukur. Kenapa saudara? Karena ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Jadi saudara, Rasul Paulus mengucap syukur melalui apa yang ia alami, melalui kehidupan yang ia jalani. Ia mengucap syukur. Buktinya dia mengucap syukur adalah dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara, kita belajar mengucap syukur. Mengucap syukur adalah sebuah tindakan yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ada banyak orang mengucap syukur karena dia diberkati Tuhan. Diberkati dalam arti berkat-berkat secara finansial, ya. Apa yang ia rindukan Tuhan kabulkan. Dia merindukan pekerjaan yang baru dan kita lihat secara finansial diberkati, sehingga dia mengucap syukur. Ada orang yang mengucap syukur karena dia telah dipelihara, dia telah ditolong oleh Tuhan. Karena kenapa saudara? Seperti yang terjadi sekarang ini, ada namanya wabah COVID-19. Dia mengucap syukur kenapa? Karena dia divonis mengalami penyakit dan terkena wabah COVID-19 atau yang sering kita sebut adalah corona. Dan dia mengucap syukur kenapa? Karena dia akhirnya sehat dan dinyatakan sembuh. Berarti kalau kita lihat secara umum, orang mengucap syukur karena ada dampak yang baik yang dia terima. Tetapi saudara, dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang Rasul Paulus nyatakan di dalam surat-suratnya, bukan hanya satu alasan karena kita menerima hal-hal yang baik, tetapi dia justru belajar mengucap syukur dalam keadaan yang kekurangan. Dari mana kita tahu? Secara nalar, secara pemikiran kita pahami. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Berarti saudara, pengertian berarti dalam segala keadaan, baik dalam hal baik dalam hal kelimpahan. Tetapi kita lihat teks selanjutnya, justru juga maupun dalam kekurangan. Selain belajar mengucap syukur dari ayat ini juga, kalau saya katakan kita yang kedua adalah kita belajar untuk mencukupkan diri.
Mencukupkan diri adalah kita belajar mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur, kita belajar mencukupkan diri bukan karena dalam kelimpahan. Justru dalam konteks ini kita belajar untuk mengucap syukur, kita belajar untuk mencukupkan diri walaupun secara realnya adalah dalam keadaan yang berkekurangan. Itulah sebabnya dalam ayat ini dikatakan, aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu kekurangan, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Saudara, kita tahu pada saat ini beberapa bulan kita sudah lewati bersama-sama, dan tentu kita belajar kepada Rasul Paulus untuk tetap kita belajar kepada Rasul Paulus untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita melalui berkat Tuhan yang sudah salurkan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara, ayat 12 itu dikatakan, bagian B dikatakan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Saudara, mungkin pada saat ini secara finansial kita dalam mengalami kekurangan bahan pangan, kekurangan bahan pokok, kebutuhan dalam rumah tangga, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Tetapi pada saat ini Rasul Paulus Rasul Paulus merasakan bahwa itu bukan suatu halangan dia untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, bukan satu halangan untuk tetap dia mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya dalam hal ini bahwa sesungguhnya ia melewati itu karena anugerah Tuhan. Makanya di dalam ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti melewati hari demi hari, melewati perjalanan kehidupannya dalam pelayanan adalah kekuatan yang ia peroleh, kekuatan dalam dirinya, kekuatan dalam pikirannya, kekuatan di dalam perasaannya, karena anugerah Tuhan, karena kuasa yang daripada Roh Kudus, sehingga dia boleh enjoy, fun menghadapi realita kehidupan yang harus dijalani. Dari mana kita tahu bahwa dia senantiasa bersandar kepada Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa dia adalah seorang yang antusias? Jelas tadi alasannya di dalam ayat 10 dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Karena kenapa, saudara? Ada tujuan, ada goal. Goalnya adalah bahwa akhirnya pikiran dan perasaan bertumbuh kembali. Untuk aku memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Perhatian dalam konteks ini adalah satu bentuk kepedulian jemaat Filipi dalam pelayanan Paulus, kepedulian jemaat Filipi bagi Paulus. Tetapi satu hal yang Paulus lihat adalah ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Bahwa dalam situasi itu tidak menghalangi iman seseorang, tidak menghalangi dia untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi ada satu goal, dan tentunya untuk mencapai tujuan itu
maka memerlukan satu pikiran, memerlukan satu niat, memerlukan satu semangat sukacita. Itulah sebabnya dikatakan aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Jadi saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus tidak melihat bahwa apa yang dialami itu untuk belajar mengasihi diri, tetapi justru dia tetap mengandalkan Tuhan. Justru juga kerinduannya, hal-hal yang ia alami, kekuatan yang ia alami, pengalaman yang ia alami, dia bagikan, dia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Itulah sebabnya di dalam ayat ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Doa Paulus, dia berharap jemaat Filipi tetap diberkati Tuhan. Jemaat Filipi boleh mengalami satu anugerah Tuhan. Jemaat Filipi, Tuhan nyatakan kuasanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik secara finansial, ekonomi, terlebih lagi kebutuhan secara kebangunan roh, kebutuhan secara kerohanian. Dalam hal ini iman yang tertuju di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah sebabnya dikatakan menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, dari firman Tuhan ini ada 3 hal kalau saya simpulkan. Yang pertama adalah kita belajar untuk tetap mengucap syukur. Yang kedua adalah kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita belajar untuk tetap bersandar kepada Tuhan, atau dengan kata lain mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu melewati hari-hari ini COVID-19 yang mungkin secara pemerintahan masih kita lihat bahwa belum terselesaikan, atau secara manusia belum ada solusi yang secara tepat untuk menanganinya. Tapi kita percaya bahwa otoritas Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dalam hal ini, sebagai bentuk kerinduan Paulus, pengalaman yang baik yang ia alami boleh termanifestasi, boleh tersalurkan bagi jemaat Filipi. Jadi saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya percaya Tuhan lebih memahami keadaan kita. Tuhan lebih memahami kebutuhan kita. Tuhan lebih memahami keberadaan kita. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan perasaan kita? Apakah sudah waktunya? Apakah kita masih mau bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih bersandar kepada Tuhan? Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan saya dan tentunya mengajarkan kita bahwa yang kita utamakan adalah memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Sekali lagi ayat 13 dan 19 saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan. Berarti Tuhan yang memiliki segalanya dalam kekayaan, di dalam kemuliaannya. Bahwa sesungguhnya dalam konteks ini
Ia masih sanggup, Ia masih mampu menopang kita. Asalkan kita belajar bersyukur, asalkan kita belajar mencukupkan diri, dan asalkan kita tetap bersandar atau mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa, Kau Allah memberkati jemaat Tuhan, Kau Allah memberkati umat Tuhan, dimanapun mereka berada, saat mereka sakit Tuhan jamah, saat mereka susah Tuhan hiburkan, saat mereka dalam kekurangan Tuhan juga Engkau memperhatikan, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terlebih Tuhan, hamba-Mu berdoa, mari Bapa Kau berikan iman dalam kehidupan kami, dalam kehidupan umat-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh bersyukur di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kasih kemurahan Tuhan, perlindungan Allah tetap nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus